Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabar semua? Insya Allah tetap selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya nak. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika mengenai bilangan desimal. Dan kemudian kita juga akan mempelajari bilangan persen. Nah, sebelum memulai pembelajaran, agar mendapatkan keberkahan dari materi kita pada pagi hari ini, marilah kita membacakan doa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah kita akan belajar cara mengubah pecahan. Oke, pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang dinyatakan dengan tanda koma. Ingat ya nak, berarti pecahan desimal adalah pecahan yang dinyatakan dengan tanda koma. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang tidak meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Nah, tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi dari Quran Surah An-Nisa ini itu berkaitan dengan masalah pecahan, karena kan pembagian harta. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke, syarat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan per penyebutnya 10 ya nak. Kemudian nanti per penyebutnya itu 100, kemudian per penyebutnya 1000. Mana yang dia lebih bisa diubah penyebutnya, misalkan kalau bisa dia ubah dia menjadi 10, nah 10 lebih baik. Tapi kalau dia tidak bisa dirubah menjadi penyebutnya itu 10, bisa kamu rubah menjadi 100, kemudian juga dengan 1000. Oke, per 10, nanti kalau dia per 10 berarti 1 angka di belakang koma. Kalau per 100 nanti dia 2 angka di belakang koma, dan per 1000 dia 3 angka di belakang koma. Oke, contohnya, ubahlah pecahan 2/5 ke bentuk desimal. Nah, penyebutnya 5. Kalau 5 itu bisa nggak kita rubah menjadi penyebutnya itu 10? Bisa ya kan? Nah, berarti 2/5 itu sama-sama kita kalikan penyebut dan pembilangnya itu dengan 2. Ya karena 5 kali berapa yang 10? Hasilnya 2. Berarti penyebut dan pembilangnya kita kalikan 2. Berarti 2/5 dikali 2/2. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 dikali 2 sama dengan 10. Oke, jadi 4/10 sama dengan
0,4, artinya satu angka di belakang koma. Per 10 itu satu angka di belakang koma, berarti 0,4. Pas karena satu angka di belakang koma. Oke, nah catatan seperti tadi Miss bilang, 1/10 itu sama dengan 0,1 atau satu angka di belakang koma. 1/100 itu 0,01 atau dua angka di belakang koma. 1/1000 itu 0,001 atau tiga angka di belakang koma. Nah, kemudian Miss punya pertanyaan lagi. Ubahlah pecahan 3/4 dan 3/8 ke bentuk desimal. Nah, penyebutnya di sini 4 dan 8. Bisa nggak 4 dan 8 ini kita rubah menjadi 10 penyebutnya? Ada perkalian 4 atau perkalian 8 yang hasilnya 10, nak? Oke, tidak ada, Miss. Nah, maka itu boleh kamu rubah menjadi per 100 atau per 1000. Mana dia yang bisa duluan dapat? Pasti per 100 ya kan, nak? Nah, berarti 4 kali berapa yang hasilnya 100? 4 kali 25. Maka pembilang dan penyebutnya itu kita kalikan dengan 25. Jadi 3 dikali 25 per 4 dikali 25. Sehingga hasilnya 75/100. Nah, kalau per 100 tadi berapa angka di belakang koma, nak? 2. Maka hasilnya 0,75. Paham ya, nak? Oke, kemudian 3/8. Nah, 8 kali berapa dia yang hasilnya 100? Ada? Tidak ada, Miss. Maka kita rubah menjadi per 1000. 8 kali berapa yang hasilnya 1000, nak? Oke, 8 kali 125, Miss. Oke, boleh. Berarti 3/8 sama dengan 3/8 dikali 125 per 125. Pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 125. Sehingga 375 per 1000. Nah, kalau per 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Sehingga hasilnya 0,375. Paham ya, nak? Nah, ini artinya 3 angka di belakang koma dia. Nah, cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, 0,5. Nah, tadi Miss bilang satu angka di belakang koma itu dia per 10. Berarti jawabannya yang satu angka di belakang koma ini kita letakkan sebagai pembilang, letaknya di atas sini. Kemudian satu angka di belakang komanya itu kan per 10, itu letaknya sebagai penyebut. Sehingga jawabannya 5/10. Paham ya, nak? Jadi kalau ada soal lagi 0,7 berarti berapa kalau dirubah ke pecahan biasa? 7/10. Paham ya, nak? Oke, atau sama dengan 1/2. Kalau kita sederhanakan lagi, sama-sama kita bagikan 5, maka hasilnya dia 1/2. Oke, 0,11 artinya berapa angka di belakang koma, nak? 2. Jadi nanti 11 ini sebagai pembilang, sehingga hasilnya nanti berapa? 11 per, kalau 2 angka di belakang koma per berapa tadi, nak? Per 100. Iya benar, berarti 11/100. Oke, kemudian 0,456. Nah, berapa angka di belakang koma, nak? 3 angka. Berarti nanti per berapa kalau 3 angka? Per 1000. Jadi, sehingga hasilnya 456 per 1000. Nah, kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 8, sehingga hasilnya 57 per 125. Tapi sampai sini saja juga sudah boleh. Tidak disederhanakan lagi juga sudah boleh.
Oke, bilangan persen. Nah, bilangan persen adalah bilangan dalam bentuk pecahan per 100. Jadi, persen itu berarti dia per 100. Penyebutnya 100. Nggak boleh dia 10, nggak boleh dia 1000. Harus per 100. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Nah, berarti tipsnya itu mengkalikan pecahan dengan 100%. Berarti nanti setengah. Cara yang pertama, 1/2 itu nanti kita kalikan dengan 100%. Sehingga hasilnya 1 dikali 100 berapa, Nak? 100. Penyebutnya tetap 2. Berarti 100 dibagi 2. Berapa 100 dibagi 2, Nak? 50, iya berarti 50%. Nah, cara yang kedua yaitu 1/2 dikali 100%. Nah, kalau ini tadi 1 kali 100, 100 ya karena penyebutnya tetap 2. Nah, kalau ini 100 ini kita bagikan dulu dengan 2. Berapa hasilnya? 100 dibagi 2. 50. Nah, tinggal letak di bawah berarti 50%. Paham ya, Nak? Ubahlah pecahan 12/25 ke bentuk persen. Oke, berarti cara yang pertama itu 12/25 kita kalikan dengan 100%. 12 kali 100 berapa, Nak? 1200 per 25 sama dengan berapa? 48%. Oke, kemudian cara yang kedua. 12/25 kali 100. Nah, 100-nya ini kita bagikan dulu dengan 25. 100 bagi 25 berapa? 4. Kemudian 4-nya ini kita kalikan dengan 12. 4 kali 12 berapa? 48. Oke, sehingga hasilnya 48%. Cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Nah, ubahlah 50% dan 25% menjadi pecahan biasa. Nah, caranya gimana, Miss? Kalau tadi Miss bilang kan persen itu per 100. Jadi nanti 50% itu kita rubah menjadi per 100. Sehingga 50/100. Hasilnya berapa, Nak? 50 bagi 100 berarti kita perkecil lagi, nolnya kita hapus. 5/10 sama dengan 1/2. Sama-sama kita bagi dengan 5. Jadi hasilnya 1/2. Oke, 25% sama dengan 25/100. Sehingga kita perkecil sama-sama kita bagi dengan 25 itu hasilnya 1/4. Oke, sampai di sini paham ya, Nak? Nah, Miss ada latihan. Nah, yang pertama, Rudi mempunyai kain sepanjang 3/4 meter. Bentuk desimal dari panjang kain Rudi adalah berarti kamu rubah ke bentuk desimal. Nah, yang ketiga, 6,5 menjadi pecahan biasa. Berarti satu angka di belakang koma tadi per berapa? Per 10. Nah, kamu rubahlah itu menjadi pecahan biasa. Kemudian yang ketiga, bentuk persen. Dari 0,05 tadi persen berarti per 100 ya, karena oke, selamat mengerjakan, tetap semangat. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. Sampai di sini materi kita ya, Nak. I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.